Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Fakia Nahda dengan NIM H041221082. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai organogenesis dasar. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih organogenesis itu. Nah, organogenesis ini adalah proses pembentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup, di mana organ-organ ini berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio. Nah, dari lapisan dinding tubuh embrio ini terdapat di fase grastula yang meliputi endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai periode pada organogenesis. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan antara, di mana pada periode pertumbuhan antara ini terjadi transformasi atau perubahan dari bentuk embrio dari bentuknya yang primitif menjadi bentuknya yang definitif. Nah, pada periode ini embrio akan memiliki bentuk yang khas bagi suatu spesies. Selanjutnya yaitu adalah periode akhir, di mana pada periode akhir ini, bentuk embrio yang definitif secara halus diselesaikan. Nah, pada periode ini sudah mulai terbentuk ciri suatu individu seperti jenis kelamin, watak yang meliputi fisik dan psikis, serta wajah yang khas bagi suatu individu. Tahap dari organogenesis ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, histogenesis, yang kedua, morfogenesis, dan yang terakhir yaitu transformasi dan diferensiasi. Jadi tahap yang pertama adalah histogenesis, di mana histogenesis ini merupakan proses diferensiasi sel dari sel yang belum memiliki fungsi menjadi sel yang telah memiliki fungsi khusus. Nah, dengan kata lain, histogenesis ini merupakan proses di mana sel itu berdiferensiasi menjadi jaringan, organ maupun organ tambahan. Nah, pada periode ini, setiap lapisan benih itu akan mengalami spesialisasi menjadi sel yang menjadi sel yang fungsional. Nah, spesialisasi ini terjadi pada tempatnya masing-masing di jaringan yang berbeda. Tahap selanjutnya yaitu morfogenesis, di mana morfogenesis ini dimulai pada akhir minggu ketiga dan berakhir pada minggu ke-8. Nah, dengan berakhirnya morfogenesis ini, maka ciri-ciri tubuh eksternal dan organ utama pada embrio itu sudah terbentuk. Nah, embrio ini sudah bisa disebut sebagai fetus. Organ yang terbentuk pada periode ini berasal dari lapisan dinding embrio pada fase grastula. Nah, tahap akhir pada proses organogenesis adalah transformasi dan diferensiasi. Nah, pada tahap ini juga merupakan tahap akhir dari proses grastulasi. Lapisan benih itu telah mengalami diferensiasi namun belum memiliki fungsi. Sel tidak memiliki fungsi sampai pada tahap diferensiasi khusus atau yang disebut dengan hological differentiation atau cytodifferentiation. Hasil dari proses ini itu sel telah memiliki atau menghasilkan protein dalam sel. Jadi setelah terjadinya proses akhir itu, kemudian lapisan germinal ini akan membentuk organ dan sistem organ. Nah, pada lapisan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ectoderm. Nah, ectoderm ini terbagi lagi menjadi epidermal, neural tube, dan neural crest. Nah, epidermal ini menghasilkan atau menumbuhkan seperti epidermis kulit, lensa mata, indera pembau, dan indera peraba. Sedangkan neural tube itu akan menumbuhkan spinal cord, juga seperti reseptor pendengar dan perasa. Selanjutnya yaitu neural crest. Nah, neural crest ini akan menumbuhkan seperti jaringan pada tulang, jaringan pada telinga, dan sistem saraf parasimpatik. Jadi pada lapisan selanjutnya juga adalah lapisan mesoderm, di mana lapisan mesoderm ini terbentuk 4 bagian. Yang pertama epimer, di mana epimer ini terbentuk 2 bumbung, yaitu bumbung dermatom, bumbung luar, dan myotom, bumbung dalam. Yang kedua yaitu mesomer, di mana mesomer ini terbentuk juga 2 daerah, yaitu genital ridge, di mana itu sel-selnya di mana sel-sel pada genital ridge itu mengandung sel-sel yang membina gonad. Yang kedua yaitu nephrotom, di mana nephrotom ini terjadi pembentukan ginjal dan saluran-salurannya. Selanjutnya yaitu pada mesomer terbentuk juga hipomer, di mana hipomer ini salah satu hasil pembentukannya adalah selaput insang dan
kantung insang. Selanjutnya pada mesomer terbentuk juga organogenesis urogenital, di mana organogenesis urogenital ini merupakan di dalamnya terjadi pembentukan dari turunan mesoderm seperti ginjal dan saluran-salurannya, jantung dan pembuluh darah. Jadi lapisan terakhir yang saya akan jelaskan yaitu lapisan endoderm, di mana lapisan ini akan menumbuhkan beberapa sel seperti epitelium saluran pencernaan dan derivatnya yang meliputi hati, pankreas, dan vesika urinaria. Nah, lapisan ini juga akan menghasilkan sel epitel pada saluran kencing, serta lapisan ini juga menghasilkan atau menumbuhkan beberapa kelenjar endokrin seperti tiroid dan paratiroid. Dan pada lapisan endoderm turunan utamanya itu berupa SPM atau saluran pencernaan makanan, dan kelenjar-kelenjarnya paru-paru serta saluran respiratori. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.